去了。哼，他不出，是数万弟子成。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-434-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 433. Kemarin, rencana Muyun dalam mengadu domba 3 keluarga besar dan keluarga Zhu berjalan sangatlah lancar. Bagaimana tidak, keluarga Zhu menjadi begitu marah karena beberapa anggotanya telah dihabisi dengan begitu sadis. Selain itu, 3 keluarga besar sama sekali tidaklah terima dituduh seperti itu. Alhasil pertarungan pun dimulai di antara mereka semua. 3 keluarga besar benar-benar marah dan sikap sombong dari keluarga Zhu. Di saat mereka sedang asik gelut, Muyun dan teman-temannya menjadi begitu bahagia karena bagaimanapun rencana mereka berjalan dengan sangat lancar. Selain itu, dirinya berencana untuk melakukan penyerangan secara langsung dengan menggunakan guntur kekacauan. Jitian menyetujui apa yang Muyun rencanakan. Selain itu, dirinya juga yang membalaskan dendam anggota keluarganya yang telah dihabisi. Kembali ke perselisihan 4 keluarga besar, Zhu Ziyuan meminta untuk menghentikan pertikaian itu. Namun mereka semua langsung dikejutkan dengan sebuah serangan besar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ledakan kekuatan yang begitu besar sedang menghiasi malam tersebut. Yang mana ini bukanlah cahaya sembarangan sebab kekuatan yang dihasilkannya begitu besar. Sampai-sampai membuat semua murid terdiam sekaligus penasaran benda apakah itu. Berhubung ini semakin mendekat membuat mereka menjadi begitu ketakutan. Zhu Ziyuan pun meminta mereka semua untuk pergi melarikan diri karena ini adalah guntur kekacauan. Sayang sekali mereka semua sudah terlambat. Seberapa jauh pun mereka melarikan diri, efek ledakan yang dihasilkan oleh guntur kekacauan begitu besar. Ini pun mudah melenyapkan orang-orang dari 4 keluarga besar. Serangan ini benar-benar mematikan karena menggunakan 10 juta batu spiritual kualitas tinggi. Yang selamat di sini cuma beberapa orang saja dan salah satunya adalah Zhu Ziyuan. Ia begitu kesal dan apa yang telah Muyun lakukan. Ia pun berjanji kalau kejadian ini akan dibayar dengan nyawanya. Akan tetapi Muyun tidaklah takut karena bagaimanapun ini adalah balasan atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Tianhuzi. Melihat kedatangan Muyun itu semakin membuat Zhu Ziyuan marah besar. Ia bahkan sudah tidak mau menahan diri lagi karena bagaimanapun pada hari ini ia akan memastikan Muyun mati di tangannya. Muyun tidaklah takut kepadanya. Akan tetapi yang bertarung dengannya bukanlah Muyun melainkan Jitian. Ia begitu marah kepada Zhu Ziyuan karena bagaimanapun ia telah menghabisi puluhan ribu murid dari Gunung Tianzinya. Jadi Jitian akan membalaskan dendam dari para murid-muridnya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Jitian dan juga Zhu Ziyuan memiliki kekuatan saling berimbang satu sama lain. Karena dalam duel pedang tersebut tidak ada yang unggul maupun yang kalah. Ledakan kekuatan pun muncul akibat benturan 2 pedang mereka. Untuk Muyun sendiri tidak niatan untuk terlibat karena bagaimanapun ini adalah pertarungan yang melibatkan harga diri tinggi. Alhasil pertarungan pun terus saja terjadi. Jitian dan juga Zhu Ziyuan terus-menerus melakukan pertarungan, yang mana tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Bisa dikatakan pertarungan mereka ini berlangsung cukup lama, karena cukup sulit bagi Jitian untuk bisa melukai Zhu Ziyuan. Begitu juga sebaliknya, karena sekali lagi kekuatan mereka ini saling berimbang. Hingga pada akhirnya Jitian mulai melakukan sesuatu. Ia menggunakan teknik pedang tertinggi dari Gunung Tianzian. Ia mengarahkan seluruh serangan ini kepada Zhu Ziyuan.
Meskipun berhadapan dengan serangan yang mematikan, Jujuan sama sekali tidaklah takut. Ia dengan gagah berani menghadang serangan itu secara langsung. Namun sepertinya itu adalah keputusan yang salah, karena teknik pedang ini seakan-akan tidak ada habisnya, yang membuat Jujuan terpaksa untuk membentuk pertahanan. Setelah semua itu, kita pun diperlihatkan dan sisa-sisa pertarungan yang terjadi di tempat tersebut. Terlihat dengan begitu jelas kalau perang sama sekali tidak menghasilkan apapun. Yang ada malah membuat para murid yang tidak bersalah ini harus menjadi korban demi memenuhi ambisi gila dari pemimpin mereka. Untuk Jitian sendiri merasa begitu sedih karena melihat begitu banyak muridnya yang harus menjadi korban. Meskipun begitu, ia tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Karena sebagai pemimpin, dia harus tetap tegar dan membawa para muridnya untuk pergi meninggalkan gunung ini. Meskipun Gunung Tianjian telah hancur, namun semangat sekte mereka tidak berakhir di tempat ini saja. Ia pun akan membawa para muridnya untuk pergi ke tempat baru dan memulai kembali kejayaan dari Gunung Tianjiannya. Para murid paham dan akan ikut serta dalam pembangunan ulang Gunung Tianjian. Setelah semua itu, mereka pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian, beberapa orang yang tidak dikenali pun muncul di tempat tersebut, yang mana mereka hanya bisa menyaksikan sisa-sisa dari runtuhan Gunung Tianjian dan juga begitu banyak murid yang telah menjadi korban dalam pertarungan besar tadi. Setelah semua itu, kita dibawa kepada Zhu Tianzeng yang merupakan kepala keluarga Zhu. Ia menjadi begitu marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh utusannya. Sekali lagi utusan itu memberitahu kalau ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau penetua Jujiwan telah dihabisi oleh Zitian. Kita pun diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi sebelumnya, yang mana pertahanan Jujiwan pun berhasil dihancurkan oleh serangan pedang terbang. Ia sama sekali tidak bisa bertahan dari serangan tersebut. Sedangkan di sisi lain, beberapa tetua dari aliansi darah juga telah tiba dan langsung melakukan penyerangan kepada para murid dari 4 keluarga besar. Alhasil, dalam pertarungan besar ini pun membuat beberapa pasukan dari 3 keluarga besar taklah berdaya. Sedangkan Jitian dan beberapa muridnya telah berhasil selamat dan meninggalkan Gunung Tianjian. Zhu Tianzeng menjadi begitu kesal dan meminta utusannya untuk pergi dari hadapannya. Penetua mencoba untuk menenangkan kepala keluarganya, namun Zhu Tianzeng tidaklah bisa memaafkan Mu Yun karena pamannya sudah dia habisi. Ia begitu penasaran mengapa Mu Yun selalu saja menjadi musuh dari keluarga Zhu-nya. Mereka pun berencana untuk pergi ke Gunung Xuankong demi memulai rencana dalam menghancurkan aliansi darah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam mereka. Hanya saja Zhu Tianzeng tahu kalau formasi pembunuh abadi Xuan Ming dari aliansi darah bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Bahkan tetua ketiga dan tetua keempat tidak bisa menghancurkannya, meskipun mereka saling bekerjasama. Mungkin satu-satunya cara menghancurkan formasi ini adalah bantuan dari leluhur Gunung Xuankong. Hanya saja, leluhur Gunung Xuankong sudah tidak menampakkan diri selama ribuan tahun. Lantas bagaimana bisa mereka mengambil tindakan? Zhu Tianzeng sudah tahu akan hal itu. Jadi dirinya akan membawa seseorang yang bisa memaksa orang-orang itu keluar. Tentu saja orang yang dia bicarakan itu adalah Mu Yun. Dia sadar kecepatan peningkatan Mu Yun sangatlah cepat, yang pasti membuat orang-orang kuat di Gunung Xuankong merasa ketakutan. Dan kini mereka tidak akan bisa duduk dengan tenang. Para tetua paham jadi maksud dari rencana Zhu Tianzeng adalah Yu Feng telah berkumpul di sekitar Mu Yun. Selain itu di sana ada De Yuer dan He Ling yang merupakan 3 orang kuat di dunia. Belum lama ini penguasa pedang musuh Kandara yakni Su Xingfeng telah mencapai alam hidup dan mati. Dan begini 4 pejuang di alam hidup dan mati telah berkumpul. Selain itu 4 tetua Doming Si Leong tidaklah lebih lemah dari keluarga Zhu. Namun yang paling berbahaya di sini adalah Mu Yun yang bisa saja menyempurnakan Su Xianxi. Jadi sudah sewajarnya mengapa orang-orang kuat Gunung Xuankong tidak tinggal diam saja. Para tetua paham dan bisa dikatakan yang sedang panik saat ini adalah Gunung Xuankong. Zhu Tianzeng pun meminta untuk mengumpulkan semua murid dari keluarga Zhu-nya, karena mereka semua akan bersama-sama pergi untuk mengatasi aliansi darah.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini para tetua dari aliansi darah sedang berkumpul di hadapan Mu Yun. Karena bagaimanapun ia sudah tahu kalau saat ini orang-orang Gunung Xuankong tidak akan tinggal diam saja dan akan memulai penyerangan kepada aliansi darahnya. Jadi Mu Yun meminta untuk memperketat pertahanan yang mereka miliki. Dengan memperkuat pertahanan di sisi Pulau Lohun, mereka pasti bisa mengatasi serangan orang-orang dari Gunung Xuankong. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepada para bawahannya, Mu Yun meminta mereka untuk segera masuk ke dalam formasi pertahanan. Karena Gunung Xuankong tidak akan bisa menyentuh mereka semua. 随此次，洛环岛可以补给自足，所有人今日进入到。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.